Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor YIN Palangkaraya, Bapak Dr. Haji Hairil Anwar MAG, yang kami hormati Kepala Perpustakaan YIN Palangkaraya, Bapak Usman SAG SSMHI, yang kami hormati narasumber langsung dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dari Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional, Bapak Dr. Andes Sudarto MSI. Selamat pagi Pak, selamat bergabung. Dan yang berbahagia para peserta webinar sosialisasi akreditasi perpustakaan secara online. Bapak Ibu, para peserta, untuk mendapatkan berkah dari kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun di ruang Zoom meeting dari berbagai daerah di Indonesia untuk menghadiri kegiatan kami dari UPT Perpustakaan YIN Palangkaraya, yaitu webinar sosialisasi akreditasi perpustakaan secara online dalam keadaan sehat dan semoga tanpa halangan apapun. Amin. Tak lupa pula salam dan salawat selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan pengikutnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, Bapak Ibu, para peserta, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 8:16. Marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan langsung dari Rektor YIN Palangkaraya, sekaligus membuka kegiatan webinar sosialisasi akreditasi perpustakaan secara online. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hairil Anwar MAG, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'd. Ya, saya hormati Bapak Dr. Sudarto MSI, asesor dari Perpustakaan Nasional kita. Terima kasih atas kebersamaan lewat webinar ini. Yang saya hormati juga Kepala UPT Perpustakaan YIN Palangkaraya, Bapak Usman, sebagai Kepala beserta jajarannya. Yang saya hormati para peserta webinar sosialisasi yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dengan izin Allah, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu muka meskipun lewat media online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam webinar ini mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho serta dinilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,
tujuan dari webinar ini, webinar sosialisasi akreditasi untuk perpustakaan ini tidak lain adalah untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara untuk mengisi borang akreditasi, karena akreditasi ini adalah satu keharusan, kewajiban, tidak hanya akreditasi prodi dan juga IPT, tapi akreditasi perpustakaan juga satu keharusan, termasuk juga akreditasi laboratorium. Bagaimana cara pengisian borang, kemudian nanti juga bagaimana cara mengasesmennya, baik asesmen online maupun offline-nya. Nah, inilah yang mungkin perlu kita sama-sama mengetahuinya, cara mengisi dan proses-proses teknis lainnya, agar ini semua sesungguhnya tidak hanya terkait dengan masalah bagaimana nilainya, tapi sejatinya adalah bagaimana kualitas kita dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder, kepada mahasiswa, kepada dosen, dan siapa saja yang akan meminta atau mungkin meminta layanan kepada perpustakaan. Sebab kalau kualitas pelayanan atau kualitas yang lain itu kita perhatikan, itu sejatinya otomatis peningkatan daripada akreditasi itu akan semakin baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perpustakaan merupakan kantungnya perguruan tinggi. Dan sekarang ini tentu sangat-sangat diperlukan bagaimana perpustakaan itu memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholder itu. Nah, pelayanan itu tidak hanya dalam bentuk yang offline yang dulu kita lakukan, tapi pelayanan dalam bentuk online juga. Nah, ini yang mungkin perlu juga dipikirkan bersama. Nah, mahasiswa selama ini yang saya perhatikan dan saya ajar itu, mereka itu kesulitan untuk membuat makalah. Padahal kami meminta itu mereka tidak hanya buku, mencantumkan buku-buku sebagai referensi utamanya, tapi jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah. Nah, kelihatannya mereka itu ada kesulitan terkait dengan mencari buku-buku di jurnal ilmiah, padahal sebenarnya mudah itu, seperti umpamanya di Google Cendikia atau di DOAS, atau mungkin juga di lebih bagus lagi kalau sampai dia mengetahui Jatero juga, Mendeley juga. Dan ini tentunya kalau makalah-makalah yang mahasiswa itu berkualitas, bagus, ini juga kontribusi kepada kampus. Jadi kampus akan mendapatkan kontribusi dalam hal akreditasi udah absen, udah masing-masing. Nah, inilah yang mungkin perlu juga diperhatikan, termasuk juga mungkin di sekolah atau mungkin di mana lah. Kira-kira ini harapan kami ke depan, pelayanan yang tidak hanya offline tapi online, bagaimana caranya bisa memberikan yang terbaik buat para mahasiswa juga para siswa. Tentu ini berbeda dengan yang offline ya. Adakah mungkin aplikasi atau apalah kira-kira yang bisa membantu para mahasiswa yang jauh, katakanlah umpamanya seperti di Kalimantan Tengah yang 1,5 kali Pulau Jawa luasnya, kemudian mahasiswanya itu tersebar tidak hanya di kota Palangkaraya, tapi di kota-kota yang lain, bahkan di pinggiran kota yang aksesnya pun itu sangat-sangat terbatas dan juga lemah. Nah, inilah tantangan kita untuk memberikan pelayanan kepada para mahasiswa. Mahasiswa juga kita harapkan bagi yang aksesnya lemah itu bisa mencari akses internet yang relatif lebih baik, dan kalau bisa dia ke Palangkaraya saja untuk mengaksesnya.
Ini salah satu tantangan kita menghadapi pelayanan yang terbaik kepada para mahasiswa terutama. Kemudian yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak Sudarto MSI sebagai asesor dari Perpustakaan Nasional yang nanti memberikan materi yang bermanfaat, sangat bermanfaat buat kita, khususnya bagi YIN Palangkaraya untuk meningkatkan akreditasinya yang sekarang ini B, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa mencapai A. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Kepala Unit Perpustakaan, UPT Perpustakaan YIN Palangkaraya, Pak Usman, beserta jajarannya, kemudian juga panitia yang mengorganize, yang mengelola, yang memanage kegiatan webinar ini sehingga webinar ini berjalan dengan sukses. Nah, saya dengar juga hari Kamis itu juga ada rencana untuk acara di perpustakaan ini. Mudah-mudahan ini juga akan membantu kepada yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap berkah dan rahmatnya, mari kita buka bersama-sama webinar sosialisasi akreditasi perpustakaan secara online ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor IAIN, Pak Dr. Haji Hairil Anwar yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita ini untuk pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara pembukaan kegiatan webinar sosialisasi akreditasi perpustakaan secara online. Selaku pembawa acara, saya Rani. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi, penyampaian untuk pembukaan ini banyak kekurangannya. Saya tutup pembukaan dan setelah ini kita lanjutkan langsung ke kegiatan intinya, yaitu kegiatan sosialisasi akreditasi perpustakaan secara online ini yang nanti langsung disampaikan oleh narasumber. Saya tutup untuk kegiatan pembukaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu para partisipan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Gimana Pak Darto, bisa kita mulai langsung kegiatan kita? Oke Bu Rani, siap ya, insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak narasumber Pak Darto yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai widyaswara untuk berbagi ilmu khususnya dengan kami di Perpustakaan YIN Palangkaraya dan umumnya para pustakawan dan juga pengelola perpustakaan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi, dan berbagi kiat-kiat sukses akreditasi maupun reakreditasi di tengah pandemi yang saat ini kita alami.
walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, walaupun tidak bisa untuk ketemu fisik, tetapi setidaknya melalui kegiatan ini kami mendapatkan gambaran bagaimana akreditasi maupun yang untuk reakreditasi supaya mendapatkan nilai maksimal. Amin. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami ucapkan juga kepada para partisipan kegiatan sosialisasi ini. Sebetulnya pada awalnya kegiatan ini rencananya mau kami khususkan ke area Kalimantan. Karena di area Jawa itu sudah pernah di IAIN Kudus. Kemudian juga daerah Sumatera, daerah lain di Indonesia sudah pernah. Tetapi ternyata antusiasnya begitu besar karena memang Pak Darto pada saat seperti sekarang ini sangat dituntut untuk kualitas sebuah perpustakaan yang terstandar. Ya. Makanya UPT Perpustakaan IAIN Palangkaraya untuk DIPA tahun ini mengadakan sosialisasi yang awalnya sebetulnya mau secara fisik, tapi karena situasi pandemi seperti sekarang, kita alihkan secara webinar. Semoga tidak mengurangi maknanya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan webinar untuk mendapatkan berkah dan semoga kegiatan berjalan dengan lancar seperti harapan kita dan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rifan, could you help me? Rifan, bisa Sebelum Pak Darto, narasumber kita memaparkan materinya, nanti mungkin sekitar 30 menit Pak untuk pemaparan materi. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab secara interaktif. Nanti para partisipan boleh bertanya langsung kepada narasumber. Tapi sebelumnya kami mohon maaf jika tidak bisa menampung semua pertanyaan, kami juga membuka kolom chatting untuk bertanya. Tulis namanya, kemudian dari mana dan apa pertanyaannya. Nanti panitia yang akan mengakomodirnya. Terima kasih. Ya, sambil apa nanti saya cek tugasnya. Saya bacakan dulu untuk kurikulum narasumber kita. Nama Dr. Andes Sudarto MSI. Tempat tanggal lahir Bandung 10 April 1965. Pendidikan S2 Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Ini Bu Rani hilang. Bu Rani hilang suaranya, Bu. Mohon maaf para peserta dan Bapak narasumber, ada gangguan teknis. Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan. Pendidikan terakhir Bapak narasumber kita adalah S2 Ilmu Perpustakaan dari Universitas Indonesia Depok. Agama Islam. Pekerjaan atau profesi beliau sekarang adalah Widya Suara Madya dari Perpustakaan Nasional RI. Ini yang penting nih, nomor HP
Pak Darto, kalau ada yang ingin kontak langsung, karena beliau ini salah satu asesor. Panjang, terus nggak? 0812 8381741. Bagi para partisipan yang ingin mencatat, silahkan. Nomor telepon, nomor HP Pak Darto adalah 0812 8381741. Atau bisa juga mengirim lewat email Pak Darto, sudarto-basir@gmail.com. sudarto-basir@gmail.com. Bu Rani, Sudarto.basir, bukan strip ya, dot. Oh iya ya, dot ya Pak. Maaf Pak. Sudarto.basir@gmail.com. Bagi para peserta yang ingin komunikasi langsung dengan Bapak narasumber kita, sudarto.basir@gmail.com. Benar tentang akreditasi. Bapak ini termasuk salah satu asesor yang kebetulan pada tahun 2018 itu ke Kalimantan Tengah, dan salah satu yang diasesi, yang dikunjungi adalah perpustakaan IAIN Palangkaraya. Dan kebetulan juga Bapak merupakan guru saya, dosen saya dulu di Universitas Yarsi, Jakarta Pusat tahun 2007. Udah lama ya Pak? Iya, Bu. Baiklah. Iya, Pak. Ya. Para peserta, kita simak paparan dari Bapak narasumber kita. Waktu dan room kami persilahkan ke Pak Darto untuk memaparkan materinya, kurang lebih 30 menit, Pak. Nanti kita berakhir pada pukul 11:30 siang. Ya, jadi sekitar 30 menit kita lanjutkan dengan tanya jawab secara interaktif kepada para peserta yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Terima kasih. Silahkan Pak Darto. Oke, baik Bu Rani, terima kasih banyak kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyapa dulu Pak Rektor ya Bu ya, beliau masih ada ya. Jadi yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hairil Anwar MAG, Rektor IAIN Palangkaraya, dan juga Kepala Perpustakaan IAIN Palangkaraya Bapak Usman SAG SSMH. Mudah-mudahan beliau diberikan rahmat dan barokah ya Bapak Ibu ya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat senang sekali semuanya bisa hadir pada acara Zoom hari ini mengenai akreditasi perpustakaan di Indonesia Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, diperkenalkan dengan apa namanya oleh Ibu Rani, bahwa saya sebagai asesor dari tahun 2011 sampai sekarang. Jadi lumayan berapa tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. Ya. Saya ingin menyapa dulu yang hadir semuanya Bapak Ibu ya. Saya lihat di daftar hadir ada 186 partisipan Bapak Ibu ya. Luar biasa ya, besarnya Bapak Ibu. Ya, ya, untuk akreditasi tadinya di Palangkaraya ternyata banyak juga yang dari luar Kalimantan ya Bu ya. Iya Pak, se-Indonesia Pak. Se-Indonesia ya. Oke, salam literasi Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai untuk presentasi hari ini. Saya izin untuk screen share ya Bu ya. Iya Pak. Silahkan Pak. Jaki jakain kan banget nih bahan seminar. Ada nih seminar. Sudah kelihatan belum ya Bu ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan.
Sudah kelihatan belum, Pak? Story. Sebentar, Ibu ya, saya oke. Baik Bapak Ibu, suara saya jelas Jelas, Pak. kedengaran nggak Bu? Iya, jelas, Pak, kedengaran. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai presentasi tentang untuk presentasi selama 30 menit ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Saya kira makanya PowerPoint-nya agak banyak nih. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi disampaikan moderator bahwa kegiatan Bapak Ibu adalah selain menyimak presentasi, langsung berkomunikasi, bertanya baik melalui chat ataupun raise hand ya langsung melalui mikrofon. Dan itu tidak harus di akhir saya menyampaikan presentasi, boleh aja Bapak Ibu mungkin di sela-sela saya menyampaikan materi ada pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai untuk presentasi sekarang. Waktunya 30 menit ya, mudah-mudahan semuanya. Ini biodata saya Bapak Ibu, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Rani ya. Nah itu fotonya masih muda tuh Bu. Pusat Perpustakaan Berbasis ini, itu Bapak Ibu pelajari gitu ya. Kemudian HP sekaligus nomor WA gitu ya. Nah ini ada di PowerPoint semua. Nah, Bapak Ibu PowerPoint ini sudah share ke Ibu Tuti, mungkin nanti bisa di-share di room chat ya untuk seluruh peserta. Iya Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini dia sertifikat asesornya. Jadi saya sebagai asesor itu harus memiliki sertifikat pernah mengikuti pelatihan tentang asesor perpustakaan. Nah, ini sertifikat saya tahun 2011 gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk agenda pemaparan hari ini ada 4 topik bahasan utama Bapak Ibu tentang akreditasi perpustakaan secara online. Pertama tentang konsep dasar akreditasi perpustakaan. Itu nanti kita akan membahas tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya mengapa akreditasi perpustakaan itu perlu dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional ya. Kemudian tentang pengertian akreditasi perpustakaan secara teoritis, tujuannya, manfaatnya, ya, kemudian juga segala hal yang berkaitan dengan akreditasi perpustakaan, masa berlaku hasil akreditasi, dan juga hasil akreditasi perpustakaan. Itu topik pertama. Topik yang kedua adalah tentang instrumen akreditasi. Bapak Ibu mohon mungkin suaranya di-unmute ya, karena feedbacknya suaranya agak mendengung gitu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah meng-unmute. Baik Bapak Ibu, yang kedua tentang instrumen akreditasi perpustakaan. Nah, instrumen akreditasi perpustakaan yang sudah diperbaharui sekarang itu meliputi 6 komponen. Nanti kita akan bahas ya ke 6 komponen menjadi aspek penilaian akreditasi perpustakaan. Ke-6 komponen itu adalah tentang koleksi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas tentang koleksi. Yang kedua tentang layanan tenaga. Yang keempat tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, tentang kerjasama perpustakaan. Yang keenam tentang penguatan, penguat gitu ya. Yang topik ketiga, agenda kita yang ketiga adalah tentang mekanisme akreditasi. Nah, Bapak Ibu, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, akreditasi di Perpustakaan Nasional memang tidak harus berhenti, Bapak Ibu. Ini tantangan tersendiri memang. Biasanya akreditasi secara on-site, kita berkunjung
akreditasinya secara fisik. Tadi seperti disampaikan Bu Rani, kita datang ke lokasi gitu, visitasi. Tetapi untuk masa sekarang ini, karena ada pembatasan jarak gitu ya, makanya proses akreditasi dilakukan secara online. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa hasil akreditasi online ini kualitasnya akan sama ya ketika dengan melakukan akreditasi secara offline. Apa saja yang dilakukan ketika kita melakukan akreditasi online dari sisi aksesor, kemudian persiapan-persiapan yang Bapak Ibu harus persiapkan ketika mengikuti akreditasi secara online. Itu apa sih bedanya antara offline dan akreditasi offline dan akreditasi secara online? Dan yang terakhir, yang sesuai dengan misalnya perpustakaan sekolah perguruan tinggi ya, kemudian perpustakaan khusus, perpustakaan umum, mungkin ada semua ya Bu Rani ya, perpustakaan sekolah, Iya, ada Pak. khusus dan umum ya. Iya. Nanti akan mengisi instrumen yang masing-masing berbeda gitu. Jadi perpustakaan sekolah akan berbeda dengan perpustakaan umum dan berbeda dengan perpustakaan perguruan tinggi.